Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat dosen petani? Semoga selalu sehat, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala aktivitasnya. Berjumpa kembali dengan saya Alan, hostnya channel dosen petani. Dan di kesempatan ini saya mau bahas tentang cara menanggulangi serangan jamur pada tanaman jahe gajah. Oke, sebelum kita mulai ke pembahasannya, saya minta sahabat untuk klik dulu tombol subscribe-nya, kemudian simak video ini sampai habis. Dan kalau misalnya ada masukan, komentar, atau pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Baik sahabat, sebagai pengantar, kita tahu persis bahwa jahe merupakan salah satu tanaman yang cukup banyak dibudidayakan di Indonesia. Tanaman rempah ini terkenal mudah dalam perawatannya, namun begitu bukan berarti jahe tidak punya ancaman atau tidak berpotensi diserang oleh hama. Salah satu hama yang bisa atau penyakit yang bisa menyerang tanaman jahe adalah penyakit yang disebabkan oleh serangan jamur. Nah, ciri serangan jamur itu dia ada bercak pada daunnya. Kalau misalnya fusarium, dia bisa menyebabkan tanaman jahe itu menjadi mati. Pada video ini saya mau share pada sahabat semua cara menanggulangi serangan jamur yang ditandai dengan bercak-bercak pada daun yang berwarna kecoklatan. Dan fungisida yang saya gunakan pada kesempatan ini adalah Amistartol. Oke? Ini salah satu fungisida yang kita bisa gunakan, walaupun kita juga bisa gunakan yang punya bahan aktif mancozeb, ya terserah apapun mereknya. Dan ini dia ulasan lengkapnya. Jahe merupakan salah satu tanaman yang banyak dibudidayakan oleh petani Indonesia. Selain untuk jadi bumbu dapur, jahe juga digunakan untuk minuman kesehatan dan produk pengobatan herbal lainnya. Walau beberapa bulan belakangan harga jahe terbilang lesu, namun nyatanya masih banyak petani yang tetap bertahan membudidayakan tanaman jenis akar-akaran ini. Setidaknya ada 3 jenis jahe yang dibudidayakan oleh petani di Indonesia, yaitu jahe merah, jahe emprit, dan jahe gajah. Dan yang kita akan bahas kali ini adalah penanganan serangan jamur pada tanaman jahe gajah. Cara ini sebenarnya juga bisa dipakai pada tanaman jahe merah maupun jahe emprit. Sebagai informasi untuk sahabat, tanaman yang terserang jamur kali ini adalah jahe gajah yang berusia 4 bulan setelah tanam. Total bibit tanam sebanyak 300 kg yang ditumpang sarikan dengan tanaman jagung pakan ayam. Jamur pada tanaman jahe biasanya menjangkiti tanaman saat curah hujan yang cukup tinggi. Tanda yang paling mudah kita kenali saat serangan jamur adalah adanya bercak daun berwarna kecoklatan. Selanjutnya, daun muda akan terlihat menguning dan tentunya pertumbuhan tanaman menjadi terganggu sehingga kerdil. Untuk pencegahan serangan jamur dapat dilakukan dengan penyemprotan menggunakan fungisida berbahan aktif mancozeb dan interval 1 kali per 2 minggu. Penguatan tanaman dengan pemupukan seimbang juga akan mempengaruhi ketahanan tanaman jahe terhadap serangan jamur. Namun, bagaimana jika serangan jamur itu sudah terjadi? Nah, bagaimana pula penanganannya? Metode penanganan yang selama ini kami lakukan dan terbukti mampu mengendalikan jamur pada tanaman jahe adalah dengan penyemprotan fungisida. Fungisida yang kami pilih berbahan aktif azoxystrobin dan difenoconazole dengan merek Amistartol, dan produk ini diproduksi oleh Syngenta. Beberapa petani juga merekomendasikan penggunaan mancozeb dengan interval aplikasi yang lebih singkat, semisal 2 kali seminggu. Tapi dari pengalaman kami, penanganan jamur jahe dengan Amistartol terbukti memberikan hasil yang cukup memuaskan. Penyemprotan dilakukan 1 kali seminggu
dengan dosis 0,5 ml per liter air. Nah, ini artinya untuk sekali penyemprotan menggunakan tangki semprot atau knapsack sprayer dengan volume 16 liter, kita cukup melarutkan 8 ml Amistar Top saja. Menurut banyak petani, harga Amistar Top ini terbilang tinggi karena untuk satu botol ukuran 50 ml dibanderol seharga Rp55.000 di lokasi kami. Namun, kalau menurut kami karena dosis penggunaannya rendah, sebenarnya penggunaan Amistar Top itu cukup ekonomis. Jika dihitung, maka biaya penyemprotan satu tank dengan volume 16 liter adalah Rp8.800 saja. Dan untuk keperluan penanggulangan jamur pada jahe di lahan ini dengan bibit sebanyak 300 kg, hanya diperlukan 4 tank semprot saja. Artinya, kebutuhan penanggulangan serangan jamur pada jahe itu hanya butuh kos sekitar Rp35.000 dalam satu minggu. Kemudian, dari serangan terdahulu, jamur pada jahe itu mulai terlihat berkurang setelah 2 kali penyemprotan. Dan pada penyemprotan ketiga, jamur itu hampir sama sekali tidak lagi ditemukan. Keunggulan lain dari Amistar Top adalah adanya ZPT yang tentunya akan membantu memperbaiki kembali tanaman jahe yang telah terserang jamur. Hal ini yang barangkali membuat proses pengendalian jamur menjadi relatif cepat. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengaplikasian fungisida ini adalah kondisi cuaca tentunya. Sahabat dianjurkan untuk mengaplikasikan fungisida ini di pagi hari atau sore hari. Dan perlu yakin bahwa setidaknya 6 jam setelah penyemprotan tidak akan turun hujan. Kombinasi pengendalian jamur jahe dengan penyemprotan fungisida dan pemupukan tentunya sangat dianjurkan. Pada musim hujan atau waktu curah hujan sedang tinggi, upayakan untuk melakukan pemupukan dengan sistem tabur, bukan dengan pengocoran. Kemudian, gunakan pupuk yang bersifat slow release, sehingga unsur hara yang kita harap terserap oleh tanaman itu tidak menjadi terbuang sia-sia. Itu pengalaman dan rekomendasi kami terkait penanganan serangan jamur pada tanaman jahe gajah. Tetap semangat walau saat video ini dibuat, harga jahe itu sedang sangat lesu sekali. Baik sahabat dosen tani, itu tadi video kita atau pembahasan kita tentang cara menanggulangi penyakit jamur pada tanaman jahe gajah. Semoga video ini bermanfaat dan informasi yang kami berikan bisa sahabat gunakan sebagai referensi atau juga bisa diaplikasikan langsung. Untuk sahabat yang mau menambahkan atau memberi pendapat lain atau saran yang lain, jangan sungkan-sungkan untuk tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih untuk yang sudah mengikuti video ini sampai akhir. Dan sekali lagi jangan lupa untuk selalu dukung channel Dosen Petani dengan cara klik like, komen, share, dan subscribe. Karena dukungan seperti itulah yang terus memotivasi kami untuk terus berbagi video tentang pertanian, peternakan, dan perikanan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya Alan, hostnya channel Dosen Petani. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.